Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mas. Kita lanjutkan pertemuan kita kali ini. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas bagaimana menuju parameter sehat kolik ya, ini ya, kemarin sudah kita bahas ini. Kemudian caranya bagaimana? Caranya dengan ini ya. 5 pilar ini: puasa, rendah karbo, aktivitas fisik, kelola stres, dan tidur berkualitas. Sekarang yang akan kita bahas adalah manfaat puasa. Puasa ini menjadi protokol atau salah satu pilar dalam program diet sehat tanpa obat ini. Saya akan terangkan di episode ini, saya akan menerangkan masalah puasa. Jadi puasa ini sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu ya, zaman Rasulullah. Ya. Diingat ya, zaman Rasulullah itu ketika perang pun ya itu dalam kondisi puasa. Ya, perang Badar, lain itu kondisi puasa. Dan bagi mereka nggak masalah, karena tubuh itu sudah terlatih, artinya tidak lemah, jadi nggak makan sehari pun kuat. Kemudian zaman Nabi Ismail dan ibunya ditinggal di gurun, waktu itu hanya ada batu-batuan. Kemudian waktu itu Ismail mengepakkan kakinya, keluarlah air jam-jam. Makanan tidak segera didapatkan ya, karena dengan keluarnya air jam-jam ya, sampai datang makanan itu mungkin butuh waktu seminggu. Dari keluar jam-jam, kemudian menarik burung-burung ya, karena burung akan tertarik dengan sumber mata air. Ketika burung banyak berterbangan di situ, akan menarik penduduk sekitarnya ya, penduduk ya, itu menuju ke situ ya, sehingga baru datang makanan ya, kemudian baru ini Hajar itu baru mendapatkan makanan. Kira-kira butuh waktu seminggu. Ya. Sementara sebelum mendapatkan makanan, beliau berpuasa. Kemudian orang-orang zaman dahulu itu sehat-sehat karena apa? Tidak setiap hari ketemu makanan. Jangan bayangkan seperti sekarang ini, banyak warteg, GoFood, ya, Gojek, banyak warung-warung di jalan, ya. Orang menanam apapun ada karena maksudnya pertanian ya, ada padi, ada singkong, jagung dan sebagainya. Orang zaman dulu belum ada pertanian, yang ada ya hanya alam liar. Masih mending di Indonesia daerah tropis ya, mungkin ada buah-buahan pas musimnya. Bayangkan mereka yang di gurun, mereka orang Eskimo, orang kutub, maka jarang sekali ketemu makanan, jarang sekali ketemu makanan. Tapi mereka sehat, tetap hidup. Karena apa? Dilatih, tubuhnya udah terlatih. Ya, terlatihnya karena memang kondisi alam, memang mau nggak mau harus seperti itu. Nah saat ini kita kondisi lemah, manja tubuh ini karena apa? Sudah terbiasa makan. Nah ini yang akan kita tiru. Program ini adalah meniru orang-orang terdahulu kita dengan pola seperti itu, tapi karena tuntutan alam orang dahulu, nah kita tiru itu meskipun banyak makanan, tapi kita nggak mau makan, ya itu yang disebut puasa. Terus apa manfaat puasa? Nah, puasa ini manfaatnya menakjubkan, ini ditemukan. Ya, ini Profesor Yasunori Ozumi ya. Beliau ini meraih hadiah Nobel kedokteran tahun 2016. Dia menerima penghargaan
di bidang medis, karena penelitiannya tentang autofagi. Autofagi ini adalah bahwa dalam sel tubuh kita akan memakan dirinya sendiri ketika tidak ada makanan. Maka ini kalau diterjemahkan, sel-sel dalam tubuh kita itu akan dimakan sendiri. Dimakan sendiri ketika kita nggak makan. Nah, tapi ini ada urut-urutannya. Yang dimakan dulu, dihancurkan dulu untuk dijadikan makanan adalah sel-sel yang rusak dulu, yang menjadi sumber penyakit, menjadikan sakit. Nah, ini akan dirusak dulu untuk diautofagi. Kalau sel sampahnya sudah selesai, didaur ulang semua, baru sel-sel sehat baru dijadikan makanan untuk bertahan hidup. Ini yang terjadi pada orang-orang Ethiopia, orang kelaparan ya. Jadi karena selnya yang rusak udah habis, ototnya itu akan dihancurkan. Jadi orang Ethiopia yang kelaparan itu kan pokoknya tipis-tipis, saya tinggal karena memang digunakan sel untuk berisi, maka ototnya dihancurkan. Nah, maka dalam sistem tubuh ini yang pertama kali dihancurkan adalah sel-sel yang nggak berguna. Misalkan apa? Sel tumor yang rusak, pokoknya sel yang rusak kan bisa berbentuk tumor. Atau sel imun yang rusak, misalkan sel yang menyebabkan alergi. Kan itu. Nah, kemudian sel-sel kulit yang sudah rusak, atau mungkin sel ovarium, sel telur yang sudah rusak, itu akan didegradasi, dibersihkan untuk didaur. Maka coba bayangkan, kalau semua sel yang rusak ini didaur ulang, ini kan sel kita kan akan menjadi sel-sel yang sehat, yang bersih semua yang tersisa. Ya. Karena apa? Tubuh pasti akan mengganti sel yang tadi dibersihkan tadi, di malam hari akan dicetak. Nah, sel yang rusak ini tadi akan dibersihkan ketika apa? Ketika kita puasa. Tanpa puasa maka sel yang rusak akan mengendap di dalam tubuh kita. Bayangkan kalau tubuh kita banyak sel yang rusak dan dibiarin aja. Ya, jadi sel-sel yang rusak berkembang ya, maka sel yang rusak tadi. Nah, puasa ini istilah menjadi detox. Ya, toksin itu akan dibersihkan dengan puasa ini. Nah, dalam program DSTW ini, kan DSTO ini bisa mengobati kanker, bisa mengupayakan ini dapatkannya keturunan, menyembuhkan asma, menyembuhkan autoimun. Ya sistemnya sama seperti itu. Jadi misalkan kanker. Kanker itu kan ada kerusakan sel di DNA-nya. Yang harusnya itu di dalam DNA itu ada program DNA tadi kan program. Nah, itu ada program memang untuk menghentikan pertumbuhan. Kalau sudah itu maksimal, artinya misalkan hidung itu kan hanya segini ya. Itu ada yang mengontrol sehingga hidung ini nggak akan bertambah panjang terus seperti itu. Tapi itu ada kontrolnya. Tapi segini ya udah mandek, nggak boleh bertambah lagi hidung itu. Ya itu ada namanya gen 53 ya. B53 itu yang mengontrol. Coba bayangkan kalau ini rusak. Kalau itu rusak, maka kontrolnya ini akan rusak sehingga apa? Hidung ini akan tambah besar. Itu yang disebut tumor. Atau mungkin ya ini yang banyak itu ya. Leukemi atau kanker darah. Kanker darah itu leukosit itu hanya sekitar 5.000 sampai 10.000. Itu terkontrol. Memang di dalam tubuh ya 10.000. Coba kalau kontrolnya rusak, itu bisa 10.000 jadi 20.000 jadi 50.000.
Jadi 100.000, 200.000. Kalau nggak ada kontrolnya sehingga bisa berratusan ribu. Itu yang disebut kanker darah. Fungsi kontrolnya rusak. Nah, bagaimana supaya sel darah yang rusak ini, kontrolnya rusak ini dibunuh sekalian, ya. Jangan sampai berkembang. Kalau berkembang menyebabkan kanker. Ya, dibunuh sekalian. Nah, bagaimana caranya? Puasa. Artis dengan puasa. Jadi puasa ini kan prosesnya gini ya. Dalam 2 jam pertama, 12 jam setelah kita makan, sel ini kan masih punya nutrisi. Jadi untuk kaki berjalan, jantung berdetak, paru-paru bernapas kan perlu ATP, perlu energi, perlu bensin. Nah, itu tidak dapat dari makanan. Kemudian 12 jam itu nutrisi sudah habis. Habis. Jadi gula itu 12 jam sudah habis. Ya. Maka di sini hormon itu memerintahkan mulut untuk makan. Caranya gimana? Otak itu mengeluarkan hormon grelin, hormon lapar. Nah, kalau ini hormon ini keluar, nah, produksi asam lambung meningkat. Kemudian terasa gliyeng, jadi saraf simpatisnya aktif ya. Gliyeng hampir semaput itu karena hormon grelin. Nah, di saat itu liver punya cadangan 100 gram. Nah, dia akan diberikan. Ya, kemudian 2 jam kan habis, 2 jam habis. Kalau habis gimana? Kalau habis maka mesin lisosum yang kemarin saya terangkan ya, ini akan nyala. Mesin lisosum akan nyala. Lah, nyalanya lisosum ini akan menggiling atau akan mencari sampah-sampah yang nggak berguna. Itu didaur ulang, dihancurkan. Untuk supaya apa? Untuk diambil sari-sari makanannya. Ya kayak seperti itu loh, pemulung, pengemis yang nggak makan sehari, maka dia akan mencari tempat-tempat sampah. Sama, lisosum ini ya. Kalau nggak makan, kita puasa, maka akan mencari sampah-sampah yang nggak berguna akan dimasukkan sini untuk didaur ulang. Ini dan ini terjadi hanya ketika kita puasa. Kalau kita makan nggak puasa, ya ini nggak akan terjadi pencarian sampah ini. Termasuk manusia ini nggak mungkin cari sampah ke tempat sampah untuk dimakan kalau banyak makanan. Terus prosesnya gimana ya prosesnya ini ya. Jadi dalam kondisi puasa sel tadi ya lewat ini plastiknya itu berasal dari ini retikulum endoplasmik ini akan dijadikan plastik pengumpul oleh lisosom. Nah, ini plastik ini akan dimasukkan sini semua dalam kantong. Ini apa ini coba? Ini bakteri, virus, sel yang rusak, ya, sel yang nggak berguna ini masuk sini semua. Ini yang disebut autofagusum. Nah, ini bakteri-bakteri, sampah-sampah ini. Ini protein yang berguna, mitokondria yang rusak. Kemudian dari sini dia akan diceburkan atau digabungkan dengan lisosom tadi, mesin daur ulang. Ini akan bergabung di sini. Ini dan sampah tadi gabung berfungsi menjadi autofagulisosum. Kemudian di sini akan didegradasi, direcycle, didegradasi artinya dipotong-potong ini sampah-sampah ini. Menghasilkan apa? Menghasilkan asam amino, nukleosid, asam lemak, dan gula. Ini nanti akan dikirimkan ke sel-sel untuk dimakan.
Proses ini disebut autofagi. Autofagi terjadi ketika kita puasa. Otomatis ya, dengan autofagi ini sampah-sampah dalam tubuh kita ini akan bersih, dibersihkan ini oleh lisosum ini. Ya coba bayangkan kalau nggak pernah puasa, ini sampah-sampah ini tetap ngendap. Padahal ini apa? Ini adalah mungkin sel tumor, sel kanker, dibiarkan hidup. Ya akhirnya kita kena kanker, kena tumor. Nah, kalau proses autofagi ini berjalan, kita akan menuju sehat. Ini yang akan kita jalani dalam program DSTW ini, diet sehat tanpa obat. Kita nggak perlu obat-obat. Cukup kita ini puasa ini. Ini akan membersihkan sampah-sampah. Nah, ya, ya, enggak ya manfaat puasa. Kenapa puasa ini ditekankan kelas online ini? Nah, memang berfungsi untuk detok, untuk membersihkan segala macam kanker dari virus, sel kanker kita, sel alergi kita, ya, nah, itu akan bersih dengan puasa ini. Nah, ini kita jalani intermittent fasting atau puasa medis, jalani selama program ini ya, selama 30 hari ini, dan nanti yang sehat tentunya adalah dengan puasa medis atau intermittent fasting. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.